Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimman yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya hormati yang sempat hadir, akhirina al-fadil Habib Idrus bin Abdillah Al-Jufri, dan juga yang saya hormati Ustaz Raihan, Ustaz Yusuf, dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir, yang insyaallah semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada siang atau menjelang sore hari ini berkumpul di tempat ini tidak lain adalah kita ingin bersilaturahim, sekaligus tadi kita sudah membacakan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat ini sangat dianjurkan untuk kita selalu baca di setiap saat. Saya teringat guru saya sempat menyampaikan, la aqallal insan ayusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yawm 50 marrah. Ini perkataan dari Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili. Jangan kurang bagi seorang manusia itu dia membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang dalam seharinya itu sebanyak 50 kali. Ini minimal. Seandainya lebih dari itu lebih bagus lagi. Semakin banyak kita membaca salawat kepada baginda Nabi SAW, maka semakin baik untuk kita. Dan nantinya orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk dekat dengan baginda Nabi SAW. Nanti di Jannatil Firdausil A'la, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum 'alaihi salat. Orang yang paling pantas denganku di hari kiamat, orang yang paling pantas dekat denganku di hari kiamat, kata baginda Nabi, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri kepada saya waktu sempat beliau melaksanakan salatul Isya di Masjid Al-Kautsar. Dia menyampaikan untuk selalu membaca salawat 10 kali setiap habis salat 5 waktu. Jadi kalau seandainya 10 salawat kita baca dalam 5 waktu salat kita, seakan-akan kita sudah membaca salawat 50 kali dalam sehari. Dan seandainya lebih dari itu tentu lebih baik, lebih bagus untuk kita. Apalagi kalau kita perbanyak membaca salawat itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Di sebentar malam kita sudah masuk kepada malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk banyak-banyak membaca salawat itu di setiap hari Jumat dan juga di setiap malam Jumat. Sebagaimana dalam hadis, "Aktsiru minas salati 'alayya fi yaumil jum'ah wa lailatul jum'ah. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Perbanyaklah oleh kalian membaca salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Siapa yang melakukan hal tersebut, nanti aku akan menjadi saksi, akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya salawat yang kalian baca pada hari Jumat itu nanti akan disampaikan kepadaku, kata baginda Nabi SAW. Jadi salawat dan salam yang kita banyak disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Hanya saja kita tidak mendengarnya. Ada seorang wali Allah yang ada di Hadramaut, Sayyidina Ali Khalid Gasam. Beliau ini ketika membaca salawat, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mengucapkan salam kepada baginda Nabi SAW, dijawab oleh baginda Nabi SAW, wa alayka ya syekh. Dia dengar jawaban dari baginda Nabi SAW. Tapi kita tidak mendengarkan, kecuali para aulia Allah. Para aulia Allah mereka mendengarkan
jawaban salam dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu ketika dia menziarahi makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara langsung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah kemuliaan tulisan dari Imam Al-Haddad di Hujratus Syarifah di dekat makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita keluar dari Raudhah. Di situ masih tertera tulisan dari Imam Al-Haddad, Nabiyyun 'azimun khuluquhu khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-Rahman fi sayyidil qutbi. Ini sempat mau diturunkan oleh mereka. Jadi ini sudah terpasang sejak masih Daulah Utsmaniyah. Mau diturunkan tidak ada yang bisa, terjatuh lagi. Jadi mereka biarkan tulisan itu. An-Nabi SAW seakan-akan tidak rela tulisan dari cucunya untuk dilepaskan di tempat tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang hadir di tempat ini, kita ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Tentunya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ini, kita niatkan niat yang khair, niat yang baik. Terutama bagi para pelajar, untuk kita niatkan selalu untuk istifadah, mengambil sebuah faedah, mencari ilmu pengetahuan. Ada seseorang yang ingin mencari ilmu pengetahuan, dia ingin belajar kepada syekhnya, belum sampai kepada guru tersebut, baru di pertengahan jalan dia diajarkan untuk bagaimana cara untuk istinja dengan baik agar supaya tidak terpancar, dia gemburkan itu tanah. Dia dapatkan ilmu dalam pertengahan jalan itu. Dia bilang sudah cukup, saya sudah mendapatkan ilmu pada hari ini. Artinya walaupun satu ilmu itu dia hargai. Kemudian ada juga sebuah cerita bahwasanya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia belum sempat mengutarakan niatnya atau masalah yang ia hadapi, baru berjumpa dengan Habib Abdullah Asy-Syatiri. Ketika dia kembali, dia sudah menemukan jawabannya. Ini baru melihat ru'ya wajibus salihin, melihat wajah orang-orang saleh, melihat para auliyaillah. Dia sudah tercapai apa yang dia inginkan. Bagaimana kalau seandainya dia sudah menyampaikannya? Jadi inda dzikras salihin tanzilu rahmah. Ketika kita menyebutkan orang-orang saleh, insyaallah rahmat Allah akan turun kepada kita. Wa kaifa bi aslahis salihin? Bagaimana kalau kita sebutkan orang yang paling saleh di antara orang-orang saleh? Yaitu siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintai beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai para sahabat beliau dan mengikuti sunnahnya. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Dan kemudian bagi para penuntut ilmu juga ini perlu untuk al-jid wal ijtihad, untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini tidak bisa didapatkan hanya dengan angan-angan, tetapi harus dengan bil jiddi wal ijtihad, dengan berusaha, dengan kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Kemudian ini juga pesan dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bil ilmi jiddu ya banil khairati fadawul ulumi tabawwa'ud darajati. Dengan ilmu pengetahuan maka bersungguh-sungguh wahai anak-anak al-khairat. Fadawul ulumi tabawwa'ud darajati, orang yang memiliki ilmu itu derajatnya Allah akan tinggikan. Wanmu bi akhdikum lahu an tahtadu. Niatkanlah dalam menuntut ilmu itu agar engkau mendapatkan petunjuk fid dini fal a'malu binniyat. Mendapatkan petunjuk dalam agama, sesungguhnya seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Sesuai dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niatnya. Jadi berbeda orang yang hadir dalam majlis ilmu dengan niat dan orang yang tanpa ada niat. Orang yang dengan niat insya Allah atharnya lebih berbekas untuknya.
Apa yang dia dengarkan insya Allah akan dia ingat sepanjang hidupnya. Apalagi di masih waktu syabab, di waktu masih muda ini. Menuntut ilmu di waktu masih muda, karena gesi alal hajar. Seakan-akan dia mengukir di atas batu. Insya Allah sampai tua pun dia masih ingat apa yang dia pelajari di waktu muda. Sebaliknya, kalau dia menuntut ilmu di waktu sudah tua, kanakshi alal ma, seperti mengukir di atas air. Cepat hilangnya, cepat lupanya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan waktu syabab, waktu muda. Ada seorang penyair mengatakan, laita syabab ya'udu yauman, seandainya masa muda itu masih bisa berulang lagi walaupun hanya sehari, tetapi itu kan tidak mungkin. Waktu ini cepat. Al-waktu kasif, waktu ini ibarat pedang. Tinggal kita yang memanfaatkan waktu itu, jangan sampai terbuang percuma. In lam taqta'hu qata'an, kalau kau tidak putuskan waktu itu, dia nanti akan memutuskanmu. Kalau kita tidak manfaatkan, waktu itu akan terbuang percuma. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling berpesan tentang yang hak, yang benar, wa tawassaw bis sabr, saling berpesan tentang kesabaran. Jadi ini yang perlu kalian sebagai penuntut ilmu untuk sekalian selalu ingat pesan ini, bahwasanya kita harus menuntut ilmu dulu. Kemudian ada pesan yang kedua, yaitu setelah dia memiliki ilmu pengetahuan, diwajibkan dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena kenapa? Orang yang beramal tanpa ada ilmu, amalnya akan ditolak. Sebenarnya dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap yang mau mengamalkan tanpa ada ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Bagaimana dia mau salat? Dia tidak belajar suratul Fatihah. Bisa jadi salatnya tidak sah, tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu kita wajib untuk menuntut ilmu. Mau salat, belajar tentang bagaimana arkanus salat, rukun salat, sehingga supaya salat kita benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi ini penting. Dan ini adalah tariqah yang dibawa oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Apa asasnya? Ada 5. Tariqah alawiyah, yaitu yang pertama al-ilm, harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya al-amal, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian disertai dengan sikap wara', sikap kehati-hatian. Artinya sikap waspada kita menjauhi dari perbuatan maksiat. Sedangkan yang syubhat kita jauhi, apalagi hal yang haram. Kemudian wal ikhlas, disertai keikhlasan. Inilah yang ajaran yang dibawa oleh guru tua. Beliau kalau mengajar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan hidupnya dengan mengajar para murid-muridnya. Setiap dia dalam perjalanan selalu menyertai murid-muridnya untuk dia bawa qiraah, belajar sama beliau. Dan juga ajaran guru tua inilah yang diikuti oleh generasi penerusnya sampai kepada Habib Abdillah bin Muhammad Al-Jufri, sampai kepada Habib Segar bin Muhammad Al-Jufri. Mereka mendapatkan pesan langsung dari guru tua. Wasrif zamanaka fi ta'alimil wara, habiskan umurmu untuk mengajarkan umat, untuk mendidik umat. La tabtaghi li ghairi hadzal maqsad, jangan kau mencari profesi selain ini, jangan mencari tugas selain ini. Sudah ini tugas yang paling mulia. Ini seperti tugas kenabian. Nabi SAW dihabiskan umurnya untuk berdakwah, mengajarkan umat, mengajarkan para sahabatnya. Itulah misinya guru tua. Sehingga alhamdulillah al-khairat kita lihat saat ini tersebar di penjuru negeri, khususnya di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Alhamdulillah ada ulama kita yang ada di tempat kita itu, insya Allah akan menjadi rahmat buat kita yang ada di negeri ini atau di daerah ini. Oleh karena itu sering-seringlah kita untuk menyebutkan
nama orang-orang saleh, nama kekasih Allah, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau mengatakan kalau yang maknanya kalau seandainya masih sering nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di negeri tersebut, insya Allah bala dan bencana akan jauh dari negeri tersebut. Dikarenakan siapa? Dikarenakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kekasihnya disebut di situ. Bala bencana tidak akan turun selama masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Walaupun Rasulullah sudah